Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan judul Analisis Interaksi Pengguna pada Platform Pembelajaran Online Universitas Widyatama. Materi pertama akan disampaikan oleh Nazelda Raina. Kepadanya dipersilakan. Step 1 yaitu karakteristik pengguna dan persona. Nah, yang pertama karakteristik pengguna. Pada tahap ini, sebelum kita membahas mengenai platformnya, kita perlu memahami siapa pengguna platform kuliah online atau yang biasa kita sebut kulon. Pada step ini, mengidentifikasi dan membahas karakteristik pengguna dan user persona seperti yang ditampilkan pada layar. Dari karakteristik pengguna dapat dilihat pengguna utamanya ialah mahasiswa yang mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer dari tingkat dasar hingga menengah. Mahasiswa juga cukup sering menggunakan sistem yang biasanya digunakan untuk mendukung pembelajaran dan mengumpulkan tugas. Lalu, gaya kognitif mereka cenderung visual dan kinestetik. Pengguna juga cenderung merasa stres saat mendekati tenggat waktu, sehingga perlu navigasi yang sederhana dan mudah dipahami untuk membantu mereka tetap fokus. Selanjutnya, slide selanjutnya. Yang kedua ini ada user persona. User persona ini membantu kita untuk lebih memahami kebutuhan spesifik dan ekspektasi pengguna. Seperti pada gambar yang tertera di layar, maka dapat disimpulkan bahwa pengguna itu memiliki kebutuhan tinggi untuk mengakses cepat ke materi kuliah, fitur diskusi, juga tugas. Mereka juga menginginkan sistem yang mendukung pembelajaran interaktif dan responsif tanpa hambatan. Dari memahami karakteristik dan persona ini, kita bisa merancang antarmuka yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Step selanjutnya. Step yang kedua ini, analisis tas dan model konseptual. Pada tahap ini, kita menganalisis tugas yang akan dilakukan oleh pengguna di platform, juga membuat model konseptual untuk memahami bagaimana sistem dapat memenuhi tugas-tugasnya. Yang pertama, ada metode pengumpulan data. Metode ini dilakukan secara observasi langsung terhadap pengguna. Nah, observasi ini akan memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai interaksi pengguna seperti navigasi yang mereka gunakan, serta tantangan yang dihadapi dalam menggunakan platform. Yang kedua, ada mental model. Mental model ini representasi dari pemahaman pengguna terhadap bagaimana sebuah sistem bekerja. Yang ketiga ini ada analisis task, yaitu menggunakan HTA atau Hierarchical Task Analysis untuk menjelaskan proses utama pengguna seperti masuk ke website, memilih mata kuliah, mengakses materi, mengikuti diskusi atau forum, dan mengunggah tugas. Dan yang terakhir ada konseptual model. Model konseptual ini menggambarkan struktur utama yang harus dimiliki oleh platform untuk mendukung kebutuhan pengguna. Berdasarkan analisis task, konsep utama dalam model ini mencakup struktur modular, dashboard sentral, interaksi real-time, dan pengaturan privasi akses. Step selanjutnya akan disampaikan oleh Sarah Nur Azizah. Selanjutnya, pada step 3 ini akan membahas bagaimana tampilan antarmuka atau user interface dari platform pembelajaran ini didesain agar nyaman dan mudah dipakai. Ada 3 prinsip utama yang digunakan, yaitu konsistensi, simplicity, dan what you see is what you get. Yang pertama ada konsistensi. Konsistensi itu penting banget karena pengguna akan cepat familiar kalau desainnya seragam di semua halaman. Misalnya,
warna, icon, struktur menu, dan bahasa yang digunakan harus sama, biar nggak bingung. Jadi mahasiswa dan dosen yang sudah terbiasa dengan satu halaman, nggak perlu lagi belajar ulang saat beralih ke halaman lain. Selanjutnya ada simplicity atau kesederhanaan. Menu yang disajikan hanya utama seperti kelas, materi, tugas, dan diskusi. Hal ini memudahkan pengguna untuk fokus ke hal-hal penting tanpa distraksi. Ada juga pengaturan visual yang sederhana seperti menggunakan icon yang mudah dipahami agar pengguna bisa langsung mengerti tanpa banyak berpikir. Yang terakhir ada what you see is what you get. Prinsip ini berarti apa yang dilihat itulah yang didapat. Jadi tampilan pengguna lihat di layar harus benar-benar sesuai dengan hasil akhirnya. Misalnya saat mahasiswa sedang mengetik tugas di platform, hasil akhir yang mereka lihat harus sama persis seperti yang akan dikirim ke dosennya. Selanjutnya, halaman selanjutnya. Pada step 4 ini membahas bagaimana menu dan navigasi diatur dalam platform e-learning supaya semua fitur mudah diakses. Yang pertama ada struktur menu. Ada beberapa jenis menu di platform ini. Yang pertama ada menu tunggal, yaitu menu yang nggak punya submenu. Contohnya sidebar dengan opsi seperti profile, grades, kalender, dan lain-lain. Jadi sekali klik langsung masuk ke halaman yang dituju. Selanjutnya ada menu linear sekuensial. Pengguna perlu mengikuti langkah-langkah tertentu untuk mencapai tujuan. Misalnya saat memilih mata kuliah, pengguna bisa diarahkan untuk memilih antara forum, kuis, atau materi. Selanjutnya ada menu simultan. Menu ini memungkinkan pengguna melihat beberapa pilihan secara bersamaan dalam satu tampilan. Misalnya pada halaman utama, mereka bisa melihat message, profile, setting, dan grade sekaligus. Selanjutnya ada menu hierarki. Menu ini menu berlapis atau drop down seperti di menu mata kuliah yang memiliki subkategori seperti fakultas ekonomi dan bisnis atau fakultas teknik. Selanjutnya ada menu terhubung. Menu ini memiliki hubungan seperti kategori atau filter. Yang terakhir ada menu event trapping, menu yang muncul saat klik kanan atau hover. Selanjutnya ada struktur navigasi. Platform ini punya beberapa elemen navigasi yang bikin pengguna mudah berpindah halaman. Ada header navigasi, terletak di bagian atas halaman dengan menu utama seperti reports dan analitik, mata kuliah, portal, dan panduan e-learning. Selanjutnya ada sidebar navigasi, terletak di sisi kiri layar, memberikan akses ke halaman-halaman penting seperti profile, grades, kalender, dan lainnya. Yang terakhir ada dashboard atau halaman utama. Di sini pengguna bisa langsung mengakses fitur-fitur inti yang diinginkan seperti message, profile, settings, dan grades. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatimah. Untuk selanjutnya ada TF5 yaitu tipe Windows. Di tipe ini kita akan bahas tipe Windows yang digunakan di platform kuliah online yang dirancang agar pengguna terutama mahasiswa dan dosen bisa berinteraksi dengan lebih mudah dan nyaman. Selainnya dibagi menjadi beberapa tipe utama, yaitu pertama ada Windows, kendali utama pergerakan penyebaran misalnya ada dashboard yang menampilkan semua informasi penting seperti materi pelajaran, tugas, dan diskusi forum. Untuk yang selanjutnya dari Windows, jendela tambahan yang biasanya muncul saat pengguna mengakses data tertentu. Contohnya, profil pengguna menampilkan detail pribadi pengguna seperti nama dan jurusan, ada nilai, menampilkan nilai akademik lengkap dengan mata kuliah dan skor, ada pengaturan, mengelola referensi seperti notifikasi atau tema aplikasi, ada dialog box, jendela kecil yang muncul untuk konfirmasi atau informasi tambahan, misalnya ada konfirmasi logout, menanyakan pengguna apakah ingin keluar, pemberitahuan kesalahan, menampilkan pesan jika ada kesalahan seperti mengisi form yang kurang lengkap. Selanjutnya ada komponen Windows. Bagian-bagian penting dari Windows ini termasuk title bar, navigasi panel di sisi kiri untuk menu utama, ada work area sebagai area kerja utama, dan kalender widget yang menampilkan deadline tugas. Ini semua disusun supaya pengguna bisa lebih fokus ke aktivitas utama dengan cepat dan mudah. Untuk step selanjutnya, ada perangkat interaksi. Di step ini dijelaskan alat atau perangkat yang membantu pengguna berinteraksi dengan platform. Yang pertama ada input device. Input device inilah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem. Yaitu ada keyboard untuk mengetik pertanyaan atau jawaban,
di forum atau mengisi kuis atau tugas. Ada mouse membantu navigasi, misalnya untuk memilih materi atau modul. Ada touchscreen bagi yang memakai layar sentuh, interaksi yang lebih intuitif, tinggal tap saja. Ada mikrofon untuk ikut kelas atau diskusi secara audio. Ada webcam mendukung video call. Selanjutnya ada auto device, perangkat yang menampilkan atau mengeluarkan informasi seperti monitor atau layar, menampilkan materi pelajaran dan video dengan lebih jelas. Ada speaker atau headset, mendengarkan suara dari dosen atau video pembelajaran. Ada printer untuk mencetak materi penting. Ada tablet atau e-reader untuk e-books atau slide dengan nyaman, terutama kalau di luar ruangan. Untuk step selanjutnya akan dijelaskan oleh Ramba dan Tirika. Baik, di step ini yaitu screen based control itu membahas elemen-elemen kontrol di layar yang memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan platform. Elemen-elemen ini memandu pengguna untuk melakukan berbagai aksi seperti navigasi, memilih opsi, atau menjalankan perintah. Di sini ada dua tombol, yaitu yang pertama ada navigasi, yaitu membantu pengguna dalam menemukan informasi yang dicari dengan lebih efisien. Misalnya, tombol home mengarahkan ke halaman utama. Yang selanjutnya ada operable button, yaitu elemen antarmuka yang dapat diakses dan diklik oleh pengguna untuk memicu suatu aksi. Misalnya, tombol mark as done, ketika diklik maka status tugas akan berubah menjadi done. Step selanjutnya yaitu penulisan teks dan pesan. Step ini membahas cara penyajian teks dan pesan di platform agar mudah dimengerti dan tidak membingungkan. Tujuan utamanya adalah membuat komunikasi lebih efektif dengan pengguna. Adapun penyajian teks dan pesan yang digunakan pada platform ini yaitu ada keterbacaan, yaitu merupakan tingkat kemudahan pengguna dalam membaca teks yang ditampilkan di layar. Selanjutnya ada writing sentence and message. Di sini penulisan kalimat dan pesan secara efektif. Selanjutnya ada presenting and writing text. Penulisan kalimat dan pesan yang singkat dalam menyajikan informasi. Selanjutnya ada jenis-jenis pesan. Menggunakan beberapa jenis pesan sesuai dengan fungsi khususnya. Selanjutnya ada writing instruction and error message. Di sini ada penulisan instruksi atau pesan kesalahan yang efektif. Selanjutnya ada penempatan pesan, yaitu penempatan tampilan pesan di area yang strategis. Step selanjutnya akan dibahas oleh Nazilda. Pada step 10 ini ada internasionalisasi dan aksesibilitas. Internasionalisasi ini yaitu merupakan desain aplikasi yang dapat diadaptasi ke berbagai bahasa, budaya, dan wilayah. Elemen utama internasionalisasi adalah bahasa, yaitu dapat mendukung berbagai bahasa, format data seperti tanggal waktu sesuai dengan wilayah setempat. Yang kedua ada aksesibilitas. Aksesibilitas itu merupakan desain sistem yang dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Elemen utamanya yaitu desain yang responsif, warna, navigasi yang dapat diakses melalui keyboard, ukuran teks, dan alternatif teks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatimah. Untuk step selanjutnya ada grafik, icon, image, dan warna. Ada profil untuk memberikan akses ke halaman profil pengguna, tempat informasi pribadi dapat dilihat atau diedit. Ada
icon pengaturan, memberikan akses ke pengaturan pribadi atau preferensi pengguna untuk menyesuaikan antar muka atau fitur sistem sesuai kebutuhan. Ada icon keluar, memberikan opsi untuk keluar dari sistem dengan aman. Ada icon profil, mengubah atau memperbarui informasi profil seperti nama, email, foto profil, atau informasi pribadi lainnya. Ada icon message, memberikan akses cepat ke fitur pesan atau memberikan umpan balik kepada pengelola sistem. Untuk warna, ada warna putih, warna netral untuk background website, ada warna hitam, warna front yang menggunakan latar belakang putih, ada warna biru, warna untuk navigasi. Untuk warna biru ada warna untuk navigasi dengan menggunakan gradasi, ada warna merah, warna untuk navigasi dengan menggunakan gradasi, ada warna abu untuk latar belakang kategori halaman atau judul pada tabel. Untuk step selanjutnya akan dijelaskan oleh Ramadan Tirika. Pada step ini akan menjelaskan layout Windows dan halaman, desain interface dan pengujian. Maka akan berganti. Ya, di slide ini ada berbagai halaman yang terdapat pada platform halaman login. Halaman ini memungkinkan pengguna untuk mengakses platform dengan berbagai opsi login yang aman dan praktis. Elemen-elemen yang ada di sini adalah input field-nya yang berisi email atau username, terus ada password. Kemudian ada tombol login untuk proses autentikasi manual. Selanjutnya ada opsi alternatifnya seperti login dengan Google. Lalu ada link bantuan yaitu forget password. Selanjutnya ada halaman dashboard. Di halaman ini dirancang sebagai pusat informasi utama pengguna setelah login. Di sini pengguna dapat melihat jadwal kuliah, status kehadiran, serta informasi lain terkait aktivitas akademik. Elemen-elemen yang terdapat di sini adalah yang pertama ada header, yang situ menampilkan logo dan branding Universitas Widyatama. Kemudian ada tombol profile atau pengaturan akun. Selanjutnya ada jadwal kuliah. Di bagian jadwal kuliah juga terdapat tabel informasi seperti nama kelas, mata kuliah, hari dan jam pertemuan, ruangan, status presensi. Selanjutnya ada kalender yang menampilkan perencanaan kegiatan. Selanjutnya ada informasi tambahan. Di sini terdapat informasi berupa jurusan yang diambil oleh pengguna dan online user, yaitu yang menampilkan total pengguna online terbaru. Fitur tambahan di sini yaitu ada pertama ada profile sama message. Yang profile ini menampilkan nama pengguna beserta NPM. Kemudian memiliki opsi untuk mengakses detail akun, mengubah pengaturan akun, lalu keluar dari sistem. Yang kedua ini yang pesan ini menampilkan daftar pesan dengan nama pengirim dan isi singkat. Kemudian ada ikon untuk mengirim pesan baru. Selanjutnya di halaman mata kuliah, pada bagian header itu menampilkan informasi kode, jurusan, reguler, kode mata kuliah, dan nama mata kuliahnya. Selanjutnya ada navigasi tabnya. Di sini menampilkan mata kuliah serta nilai dan kompetensi yang diambil. Selanjutnya ada konten. Pada bagian ini berisi pengumuman untuk mata kuliah, kemudian menampilkan jadwal untuk tanggal pertemuan untuk mata kuliah. Selanjutnya ada modul,
yaitu materi pembelajaran atau dokumen pendukung yang bisa diunduh. Selanjutnya ada tugas juga tugas yang diberikan oleh dosen, fitur Mark Asdon untuk menandai tugas yang sudah selesai. Kemudian ada forum yang diberikan oleh dosen, fitur Mark Asdon untuk menandai tugas yang sudah selesai. Selanjutnya juga ada kuis yang diberikan oleh dosen. Selanjutnya ada halaman partisipan. Di sini halaman ini mengindikasi jumlah mahasiswa yang ditemukan setelah filter diterapkan. Selanjutnya ada daftar peserta, tabel-tabel yang berisi nama mahasiswa dari urutannya sesuai. Kemudian ada perannya seperti student atau pelajar. Kemudian ada grup yang itu menampilkan grup yang terkait dengan peserta jika ada pengelompokan. Dan last access yaitu menampilkan waktu terakhir peserta mengakses khusus. Selanjutnya ada halaman nilai. Di sini tabel ini menampilkan rincian nilai peserta khusus berdasarkan komponen nilai yang relevan, yaitu berisi NPM, komponen nilai, bobot nilai, grade-nya, range-nya, namanya, kemudian ada persentase, feedback, total score-nya. Selanjutnya ada halaman kompeten, yaitu menampilkan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa dalam kursus. Kemudian ada kompetensi diurutkan berdasarkan hierarki atau kategori tertentu. Selanjutnya ada filter kompetensi by research or activity. Di sini filter untuk menampilkan kompetensi berdasarkan sumber daya atau aktivitas yang relevan, misalnya modul, tugas, atau aktivitas tertentu. Seksi ini memudahkan dosen atau mahasiswa untuk memantau kompetensi yang relevan dengan aktivitas spesifik. Sekian presentasi dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.